Jumpa lagi di khasnya Pekanbaru. Oke, tepuk tangan semua. Pak Isa, kemarin kita sudah ngobrol dengan Bang Andre dari Dinas Terkait Pariwisata. Iya, kita ngobrol banyak sekali. Sekarang kalau Bang Andre itu dari pihak dinas, kita sekarang undang pegiat langsung ya Pak. Pelaku langsung. Nggak tanggung-tanggung Association of the Indonesian Tours and Travel Agency atau Indonesianya Asita. Dekat dengan hotel dong ya. Iya. Kita undang ketua DPP-nya langsung, DPP Pak Riau. Ketua dari sini. Pak Ketua. Mana dia juga? Kasih tepuk tangan yang mulia Tepuk buat Pak tangan, Dede. Pak. Selamat datang Pak Dede. Selamat Assalamualaikum. Terima kasih diundang. Nah, seperti biasa kita kalau cuma ngobrol sendiri satu orang tuh agak kurang gitu Pak. Kurang rame, kurang seru. Kurang seru. Kita undang satu lagi orang yang masih punya singgungan dengan dunia pariwisata, tapi dia usaha utamanya oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Kita kasih tepuk tangan yang mulia buat Bang Yana. Bang Yana. Selamat datang Bang Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau ini adalah. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Bang Yana. Bang Yana ini adalah owner dari Pisang Kipas Kuantan 2. Ownernya langsung. Waduh. Oleh-oleh yang sudah didirikan sejak tahun 1991, Jadi Pak. kalau selama ini orang bawa pisang kipasnya berbox-box itu nggak pernah ngeliat ownernya tapi Iya. luar biasa hari ini ownernya langsung. iya. Jadi Pak itu udah terkenal banget Pak di sini. Orang-orang, ini siapa sih ownernya? Inilah ownernya kawan-kawan. Terima kasih. Bang Yana. Ini dari tahun 91 loh, Pak. Dari 91 loh. Itu saya 91 saya belum lahir, Pak. Saya aja belum lahir, Pak. Tuan Belum pisang goreng. dicita-citakan. Belum dicita-citakan. Orang tua saya belum nikah, Pak. Masih jauh banget itu. Beliau sudah eksis ya. Pisang Kipas sudah eksis hari itu. Luar biasa bintang tamu kita. Tepuk tangan buat bintang tamu kita hari ini kawan-kawan. Kita ke Bang Dede dulu nih, Pak. Siap. Saya kan pas Pak Isa ngasih tahu nih kita sama Bang Dede. Oh, saya Pak riset. Riset ya. mini riset lah, Pak. Ya. Saya lihat dalam 1 minggu Pak Isa. Ya. Itu ada di Jogja, ada Iya, di Solo, betul, Kuala Lumpur, betul. Padang. Emang boleh sekuat itu, Pak? Gak capek apa? Gimana itu? Gimana? Bang Dede ini mobile sekali, Bang. Ya. Gimana caranya biar sehat terus, Bang? Alhamdulillah. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tuh dulu kuliah di Bung Hatta Padang. Oke. Saya tuh masuk Mapala. Wah. Mahasiswa paling lama, bukan? Pecinta alam. Pecinta Pecinta alam. Jadi sudah senang adventure, Pak. Oh, Adventure. gitu. Saya pas jurusan ekonomi kan. Nggak tahu ditakdirkan lah, diterjunkan dan nyemplung langsung di dunia pariwisata. Oke. Nah, alhamdulillah ada rezekinya di sana dan kita langsung lah untuk terlibat. Alhamdulillah. Jadi ini udah termin berapa nih Pak? Jadi ketuanya. Ini periode kedua, Periode kedua. Satu periode berapa tahun, Pak? 4 tahun. 4 tahun. Ini udah periode kedua. Ya. Oke. Kita lihat panjang juga karirnya sebelum jadi ketua Asita ya. Boleh Pak, spill sedikit Pak. Bener. Ya. Apa aja? Ya sudah saya ini sebetulnya terlambat. Saya karakter orang terlambat berorganisasi sebetulnya. Ya. Saya masuk kuliah itu 95, Ya. berorganisasi baru tahun 98 itu. Saya bilang sangat terlambat. Makanya juga kuliah saya juga tertunda juga. Ya, tunggu cuci gudang baru wisuda. Nah, disitulah saya mengemban. Dan saya tuh dulu tuh senang ini Pak. Dari Sabtu Ahad tuh di Padang tuh ada banyak seminar. Ya. Itu kerjaan saya sendiri aja. Sendiri aja. Seminar sini. Jadi saya semua universitas di Padang udah sampai saya tuh. Sudah ditantang Ya, kunjungin. di situ saya pengen ketemu orang baru terus Pak. Jadi pengen aja gitu, ya minimal tambah wawasan. Dan saya ini karakternya tuh orangnya tuh visual gitu. Saya tuh nggak di kuliahan tuh nggak pernah nyatet gitu. Pengen duduk depan terus denger aja gurunya. Gitu. Visual bukan fotokopi gitu ya. Itu katanya saya visual, saya nggak tahu tuh. Itu. Sampai akhirnya jadi ketua Asita itu kan berarti kan punya ketertarikan Oh awalnya ya. kan. Oh, jadi ceritanya orang tua saya itu buat PT itu udah lama. Ya. Tahun 92 itu. Apanya? Apa nama PT-nya, Aktenya. Pak? PT Sumidas Indah Tour. Oke. Sumidas Indah Tour. Itu tuh saya masih SMA loh 92 itu udah dibuat PT-nya. Terus saya sudah selesai kuliah 2002.
akhirnya 2003 langsung udah mengaktifkan lah gitu kan, langsung daftar Asita di keanggotaan Asita 2003 itu. Oke. Jadi setiap ada kegiatan nasional saya suka dilibatkan gitu. Sama ketua dulu Bang Didi Marshall, dia yang punya mungkin kalau kenal tuh Sinario. Nah, itu dia. Berarti itu dari tahun 2002 udah ada butik tours Pak, udah lahir itu 2002 itu ya? 2002. Oke. PT-nya udah ada dari tahun 92 aktanya. Ya, 10 tahun kemudian baru aktif. Baru diaktifkan Oleh anak pemilik PT. Iya, Pak Isa. Oke, Pak Isa, kita pindah geser ke Bang Yana. Bang Yana, ini tadi Bang Dede udah cerita gimana awal mulanya. Boleh Bang Yana yang cerita awal mula gimana sih bisa kepikiran bisa jualan pisang kipas, pisang goreng. Dia bukan punya pisang goreng saja, Pak. Lihat, ini kayaknya bisa jadi bisnis. Iya, itu spesifik lagi loh, Pak. Pisang goreng kipas. Kan pisang goreng banyak, pisang goreng keju, coklat, lain-lain kan. Tapi padahal jualannya bukan di situ ya. bukan. Iya. Gimana tuh Bang Yana, boleh ceritain nggak? Oke, baik, terima kasih Mas Ega, Pak Isa. Kita reply ke belakang. Betul. Jadi tahun 91 itu seperti Mas Ega tadi bilang beliau belum lahir. Tuaan pisang goreng kipas Kuantan. Betul memang. Ini saya dulu, saya aslinya orang Pekanbaru, saya cerita dulu. Tapi asalnya dari Jawa Barat. Alhamdulillah, saya 85 sudah di sini. Qadarullah, Allah temukan saya dengan mantan pacar saya, itu istri saya sekarang. Jadi pisang goreng kipas itu tahun 91 dirintis oleh istri saya. Oke. Istri saya awalnya jual pisang goreng biasa lah. Tahun 96 saya nikah, ketemu cinlok, saya dulu makan pisang sebenarnya. Minum kopi. Saya kerja di perusahaan. Ya qadarullah Allah jadikan saya sama istri saya menikah tahun 96. Nah, saya nikah seminggu saya bawa istri saya merantau. Saya keluar dari perusahaan, saya belajar dari kontraktor lah, bahasa kerennya kan. Saya ngambil perawatan sawit waktu itu. Ternyata kerja setahun itu ya saya kurang suka kerja seperti itu karena ada hal-hal yang ya koma lah, nggak perlu saya jelaskan. Saya kembali ke Pekanbaru, buka grosir 7 tahun. Ini nggak apa-apa cerita dulu ya. Cerita dulu, biar Pak. tahu sejarah Intro. supaya keren. Saya 7 tahun itu buka grosir, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Sebelum moneter itu putaran bisnis saya di grosir itu bisa 120-an juta setiap harinya. Iya, pada saat itu dan sebelum moneter. Sebelum moneter, iya, Pak. Gede sekali itu. Iya, luar biasa kan. Luar biasa. Ketika moneter 98 itu ya alhamdulillah saya masih tetap ada. Stabil. Nah, stabil. Cuman kan ya biasalah manusia itu kan apalagi masih muda, pengen sesuatu yang sekiranya apalagi sih gitu. Nah, waktu itu kan saya pagi ngantar istri ke Kuantan, malam jemput jam 11. Grosir satu sampai jam 12 malam bukanya. Luar biasa. Ini grosir jualan apa, Pak? Palu Gada. Oh, Palu Gada. Oke. Semua ada. Ya. Iya, mulai apa yang dibutuhkan ada di toko saya. Karena dulu kan belum ada swalayan ya. Tapi saya udah bikin konsep seperti itu. Tapi saya mensuplai ke toko-toko kecil. Ya, kita buka DO grosir. Seperti beras segala macam dari Sumatera Barat ya. Jadi seperti itu ya, waktu itu sampai titik klimaks ya. Waktu itu saya kan istri saya keguguran. Ini kalau seperti ini sepertinya kita butuh waktu deh untuk lebih membina keluarga. Karena istri saya tuh pulang dari Kuantan kan sendiri. Saya waktu itu nggak bisa jemput, jatuh beliau di depan Masjid An-Nur naik motor. Ya, setelah itu keguguran. Jadi saya langsung ngambil kesimpulan. Saya bilang ke istri, "Ma, coba kasih tahu hitung-hitungan pisang itu seperti apa." Kita kan tukang bisnis kan. Kalau pebisnis itu pasti gennya beda lah. Jadi setelah kita hitung-hitung, memang belum seperti sekarang ya kan. Wah, besok kita putuskan, boleh nggak pisang goreng ini saya kembangin. Saya bilang ke istri, saya bilang ke adik, bilang ke ayah mertua kan. Dia bilang, "Ayah kan sayang itu jualanmu sudah bagus." Saya bilang sayang itu cuma satu. Kalau ini grosir kita harus ambil yang ini. Kalau pisang kita harus ambil yang pisang. Sayang. Jadi setelah saya hitung, wah pokoknya kalau boleh saya kembangin setahun saya ngambil ruko. Dulu kan di Jalan Kuantan 2 tuh Pak, di pondok-pondok mungkin kan dari kita kan tetangga lah. Dulu di pondok-pondok
Kenapa Kuantan 2 itu awalnya dulu di Jalan Kuantan 2 mulai usahanya. Jadi setelah itu saya ambil keputusan itu, besoknya saya bilang ke orang tua, bilang ke istri, pokoknya saya kelola pisang ini setahun dari sekarang, kita pindah dari tempat ini, kita pindah ke ruko. Ya, jadi singkat cerita, ya udah, barang di grosiran di toko itu kan banyak, Pak. Ini mau dikemanain? Tapi kan itu semua kita kan dapat supply dari supplier lah, kita suruh jualin dulu, ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, kita pulang-pulang kan, sehingga para supplier tuh bingung, lo memang mau jual apa, katanya kan orang mau buka usaha sampai segede ini juga susah, lu udah ramai malah tutup. Saya mau jualan pisang, saya bilang. Sampai dibilang sama ada bos saya supplier tuh, lu memang gila. orang sukses harus gila, saya bilang. Jadi pendek cerita, saya ambil keputusan, Pak. Saya pulang-pulangkan itu barang itu kan semua sudah terfaktur. Jadi mereka bilang, ini bos, nggak bisa lah kita pulang, nggak apa-apa, yang penting diretur aja semua, uangnya kapan balik terserah. Ya saya ambil keputusan, saya bilang sama istri, mama bikin produk sebagus mungkin, masalah marketing saya. Jadi begitu start itu, saya setiap hari, dulu kan belum ada medsos tuh, saya setiap hari bagi brosur di lampu merah tuh, sebulan saya kerjain. Iya, dan targetnya 1 hari harus habis 1 rim. 1 rim itu 500 lembar kan? Nah, itu setiap hari saya kerjain di lampu merah. Bayangin Sudirman tuh dari ujung sana ke ujung sana, saya bagiin setiap toko. Nangka, Ayani, Janreo, setiap hari saya bagi setiap toko. Sehingga di lampu merah tuh saya beberapa kali tanya, ini pisang apa sih, katanya. Setiap hari orang-orang ini jadi. Tapi saya punya keyakinan Allah bersama kita. Sesuatu yang kita kerjakan pasti akan ada hasilnya. Ya dari situ kita mulai start. Ya alhamdulillah. Saya bilang ke istri, mama pokoknya bikinlah yang lebih bagus. Mulai kan saya pikir kalau dari 500 setiap hari yang kita kasih brosur, nggak mungkin ada yang 5 yang datang. Dan hasilnya itu memang tetap ada, Pak. Dan asli setahun setelah itu saya ngambil ruko di Jalan Kuantan, ruko yang sekarang. Sesuai visinya. Sesuai visi awal. Karena sesuatu itu ketika kita pengen bisnis itu ada, kenapa sih bisnis sampai sekarang masih ada? Kita punya mimpi, punya impian, punya target. Jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Nah itu setahun tuh asli saya melakukan target dalam usaha setelah di bulan 5. Itu sebenarnya bukan jimat, karena saya nikah dulu di bulan 5. Jadi ketika kita menetapkan target tuh harus di bulan 5 supaya kan jelas jangkauannya. Nah, mungkin itu sekilas tentang Pisang Kipas Kuantan 2. Nah, saya membrandingnya itu di tahun 2003. Itu baru positioning ke oleh-oleh, Pak? Iya, ke oleh-oleh. Di tahun 2000-an itu kita sudah mulai bergeser. Dulu kan kita jual matang saja, Pak. Untuk konsumsi setiap harinya. Tapi saya di awal sudah punya visi. Bagaimana produk ini dikenal oleh semua orang yang ada di Pekanbaru dulu. Bagaimana orang jauh bisa beli pisang ke tempat kita. Kenapa? Saya melihat di pasar pisang banyak. Satu. Yang kedua, setiap sudut ada orang jual pisang goreng. Sebelum Pisang Kipas itu ada, di Ratulangi itu sudah ada pisang goreng. Di mana-mana sudah ada pisang goreng. Cuman saya mengemas bagaimana produk ini lain daripada punya yang lain. Itu yang penuhnya different tadi kan. Kita harus punya pembeda daripada produk kebanyakan. Karena banyak teman-teman pelaku usaha itu ATM ikut-ikutan, tapi dia nggak mau mendiferensiasi produknya, sehingga ya cenderung begitu-begitu saja, bahkan cenderung nggak ada. Ya pada dasarnya, pada intinya kan toh pisang goreng juga. Tapi bagaimana? Karena saya sebelumnya juga melihat kebanyakan orang pisang goreng kan potong 3, potong 4 sudah. Ketika digoreng kan banyak minyaknya. Ketika makan harus diperas-peras pakai tisu. Nggak nyaman ketika saya udah mempelajari itu. Bagaimana orang ketika makan produk kita itu nagih, mau lagi. Makanya kita bikin tipis. Dibikinlah. Kenapa jadi Pisang Kipas itu? Karena diiris tipis-tipis, bentuknya seperti kipas. Lahirlah nama itu. Itu dari tahun 93 itu, Pak? 91 mulainya. Oh, 91. Nah, penamaan jadi pisang goreng kipas itu di tahun 2000-an lah. Ya, ketika customer sudah mulai banyak. Kita juga dulu kan belum frozen, masih bikin setengah mateng. Ya mungkin lah, ya walau alam, tapi mungkin saya lah yang pertama bikin makanan frozen di Pekanbaru. Karena dulu kan kita pengen, kita kan
meriset nih, pisang ini berapa lama sih tahannya? Karena pisang kita nggak pakai pengawet apa-apa, Pak. Original pisang. Jadi ternyata pisang goreng kipas itu di luar di suhu seperti ini tanpa di freezer itu cuma 30 jam tahannya. Nah, untuk tahannya itu harus di freezer. Kalau di freezer bisa sebulan. Itu yang saya riset. Tapi banyak yang bawa orang ke Taiwan, ke Abu Dhabi. Ada juga Kabalai dulu pernah bawa ke Rusia, kemana-mana lah, sampai ke Afrika, dan itu mintanya ke saya, tahan nggak sih dibawa ke Afrika? Ya, ternyata setelah kita bekukan, frozen, ya kan, itu bisa tahan bisa sampai 4 hari. Luar biasa. Tapi kalau di frozen itu di dalam suhu di ruangan lah, di freezer itu bisa 1 bulan. Wah, keren banget. Bang Yana kan selain pengusaha ini kan aktif juga nih di asosiasi. Di asosiasi apa Bang, boleh di? Alhamdulillah, saya salah satunya pengurus Kadin Provinsi Riau. Ada beberapa asosiasi, paguyuban di Forum Pembauran Kebangsaan, FPK, Forum Pembauran Kebangsaan itu mewakili suku yang ada di Indonesia. Kita pengurus juga di situ. Networknya besar sekali ya. Jadi kalau pisangnya nggak jalan, kita coba. Kita geser ke Bang Dede. Bang Dede. Mau sekarang apa? Kita tanya dulu, Pak. Tanya dulu. Siap. Bang Dede, sebagai ketua nih, Bang. Ketua Asita kan. Gimana Asita Riau pernah nggak punya kolaborasi dengan pelaku usaha lokal kayak Bang Yana untuk meningkatkan pariwisata di Riau? Oh, tentu ada. Gimana tuh? Kita jawab nanti tapi. Setelah yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Khasnya Pekanbaru. Jumpa lagi di Khasnya Pekanbaru. Oke. Tangan dong. Tangan. Tadi kita udah nanya Pak ke Bang Dede, ada nggak kolaborasi dengan UMKM lokal? Gitu? Boleh ceritain Bang Dede, silakan. Oh tentu, karena kan wisatawan dia butuh penginapan, terus butuh oleh-oleh. Tentu kita ada kerjasama dengan tempat-tempat oleh, tentunya. Salah satunya pisang kipas. Salah satunya pisang kipas. Jadi Bang Dede punya tamu datang ke sini, nginepin di hotel rekanan Pekanbaru, pisang oleh-olehnya bawa dari pisang kipas. Oke. Dari mana aja Bang tamu-tamu yang Bang Dede biasa bawa? Alhamdulillah ada dari Malaysia, ada juga. Sometimes pernah juga dari Palembang, ada juga. Maksudnya lokal sama mancanegara, apakah seimbang atau ada yang lebih banyak? Yang cenderung sih banyaknya sih sejauh ini masih dari lokal. Bisnis ya, wisatawan Nusantara ya. Oke. Pak Isa, silakan lanjutkan Pak Isa. Lihat. Jadi apa nih yang Bang Dede kira-kira mau punya inisiatif? Karena sekarang kan semuanya lagi bergerak ya. Kalau kita lihat semuanya lagi ambil ancang-ancang untuk menghadapi ekonomi yang terbarukan. Mea. Nah ini Asita mau gimana nih, Bang? Boleh di-spill sedikit dengan kita agar teman-teman di luar sana dapat terinspirasi. Betul. Mau datang ke Pekanbaru, apa saja yang bisa dijadiin aktivitas sebagai Asita? Kita pengennya tuh pemerintah juga terlibat, karena biaya pemasaran itu tinggi, sangat tinggi. Betul. Jadi pihak swasta buat event, tentu pemerintah melalui pemasaran lah. Dan saya berharap ada khas Riau, ada khas. Jadi kita di Persatu ada namanya uniqueness yang berbeda dengan orang lain. Nah, jadi kita jangan ikut-ikutan gitu. Betul. Buat Tour de France, ada tour yang lainnya gitu kan. Kita ada tournya juga. Iya. Jadi saya udah mulai mencoba waktu itu kan 2016 itu saya coba itu endurance, berkuda jarak jauh. Wow. Biasanya kan kalau ngomongin kuda pasti mohon maaf pikirannya itu pacuan kuda itu kan. Itu ada di Aceh, Takengon, di Sumatera Barat, di NTB. Endurance itu Pak, itu baru ada di Indonesia dan baru ada di Riau dan baru ada di Pekanbaru. Nah, ini endurance itu. Kami banyak peminat ini yang bisa kita tahu. Boleh ceritain konsepnya nggak tuh Bang Dede? Jadi itu dia berkudanya jarak jauh. Jadi si rider itu berkuda kurang lebih sebetulnya standar internasional tuh FIA Federation Endurance International itu 40 km. Jadi baby race kita buat 25 tuh awalnya. 25. 2015 kita buat 25 km. Tahun 2017 kita buat 20 dan 40. Itu kita undang Agim,
untuk bisa mengendorse-nya kan. Ternyata Agim bilang, loh ada ya berkuda seperti ini deh. Dia cuman biasanya berkuda muter-muter mana-mana gitu. Pak Endres baru kenal ya. Dari mana ke mana itu Bang Dede 2025 itu? Dulu kita buat itu di wisata Daokura, itu muter hutan, masuk sawit, masuk. Muter aja. Dan lebih fenomenal lagi, kemarin kita buat triathlon sunnah. Triathlon. Kalau triathlon kan dari renang, sepeda, lari. Dari Prancis itu, Devon kan, Prancis. Dan di Indonesia kita buat kita berkuda waktu itu kita buat sama Danren dulu, Pak Sony Aprianto. Dari Penegoro pergi berkuda 20 km sampai Danau Buatan, terus estafet, kita buat estafet karena belum ada orang bisa. Ada sih yang bisa, cuman beberapa orang baru kan. Karena kita kemarin itu juga ngundang dari Malaysia, ada dua tim turun, dari pesantren-pesantren di Agim turunin juga, Syumansur juga nurunin. Nah itu jadi kan setelah 20 km berkuda, estafet berenang 1 kilo di Danau Buatan itu. Habis itu estafet lari 4 kilo dan memanah gitu. Itu Pak event pertama di dunia. Itu kayaknya bukan 3 lagi, bukan triathlon itu Pak, kayaknya udah 4 itu. Ya enggak. Itu minimal kan ada lari juga, dia kasihan kan, cuma mana-mana doang gitu. Itu yang cukup fenomenal dan tapi sejauh ini baru sekali Pak. Masih butuh itu support. Itulah support pemerintah tadi yang Abang bilang kan. Ini masuk dalam ke sport tourism. Sport tourism. Dan itu Pak, karena event berkuda itu tadinya Riau itu peringkat 7 halal tourism. Jadi karena ada berkuda dan triathlon tadi, jadi naik ketiga gitu. Menambah poin ya Pak ya? Iya, 2019 kita naik. Itu pas Pak Samsuan dilantik bulan Februari. April dia dapat penghargaan. Kita persembahkan buat Pak Samsuan. Hadiah pelantikan. Keren banget. Luar biasa. Dan juga Bang Dede sempat bikin lari ya? Orang ya, Asitaran betul. Asitaran. Itu gimana ceritanya itu? Itu saya ketemu sama pegiat wedus gunung kan, pegiat lari itu. Dia bilang, "Bang, ini lebih sederhana lagi, Bang," katanya. Dan ini juga kalau istilah di runner tuh ini reuninya para runner gitu. Jadi ada lari itu ngumpul lah semua lari semua. Alhamdulillah kemarin dari Malaysia ada, terus dari Bali ada, dari Bandung, dari Jakarta ngumpul. Ada kurang lebih alhamdulillah 606 orang ikut. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Di MTQ di kawasan Dinas Pariwisata Riau. Jadi dari 2 ini yang mau dibuat calendar of event yang mana nih Bang? Agar bisa menggiatkan lagi pariwisata. Yang mau diulang lagi kira-kira. Saya sih pengennya itu yang pasti lari ya. Lari juga karena lari kan si runner tuh hanya bawa badan aja. Nah, cuman yang buat khas itu ya saya berharap berkuda itu ada. Karena saya juga bingung. Udah kita siapkan udah kita pertandingan selama 4 bulan. Provinsi lain belum ada main-mainnya Pak. Cuman kita aja. Udah booming, cuman belum ada yang main juga. Dan ini saya bisa jadi khasnya Riau. Riau betul. Sangat unik ya. Unik. Pertama kali di dunia dan itu adanya di Indonesia, di Riau, di Pekanbaru. Keren banget Pak. Alhamdulillah. Nah itu kan tadi dari aktivitas. Nah penggiat-penggiat di bawah naungan Asita ini apa yang mau dikelola Bang? Tadi kan Abang sempat spill dikit dengan Mata Fair gitu ya atau dunia luar untuk mendatangkan mereka ke Pekanbaru. Apa nih yang ada di dalam program Asita? Ya, saya pengen juga ada juga kan kalau di sana Mata Fair kan, pengen juga Asita Fair yang tetap berkala gitu. Jadi di mana bisa Asita Fair itu ditunggu sama masyarakat. Kalau mau liburan, udah ntar tunggu Asita Fair deh. Semoga ini juga bisa dibantu oleh pemerintah bagian promosinya kan. Jadi ini juga jadi kita membudayakan bahwa liburan itu harus di planning gitu. Betul. Direncanakan. Harus direncanakan. Jangan ujung-ujung besok tanggal merah. Nanti tahu-tahu pemerintah menggeser jadi pusing. Udah beli tiket, udah refund gitu. Betul. Wah ini kesempatan baru buat pebisnis bahwa nanti teman-teman travel membuat satu schedule di mana sebelum acara liburan ngumpul lapor ke Bang Dede, kita bikin Riau Fair segala macam atau Pekanbaru Fair. Bersinergi lah Bang ya. Kita nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri itu. Apapun bidangnya kayaknya. Mungkin harus punya kalender wisata deh. Kan, biar lebih jelas. Mau berkuda
di bulan berapa ya kan itu. Iya. Bulan Kalau apa? kalau wisata kan Iya. jelas kunjungan orang dari mana-mana. Oh, setiap bulan ini ada event berkuda, kan Dan ada apa gitu. konsisten, Pak. Iya. Jangan berubah tahun 2000 ini tanggal sekian, tahun depan udah berubah lagi ya. Oh iya. Kan kita sering kayak gitu Iya. kadang-kadang lupa ya. Saya lihat yang tetap cuma satu, Pak. Saya lihat cuman pacu jalur. Pacu jalur. Itu nggak berubah tuh. Benar. 24 Agustus sampai 28 Agustus itu nggak berubah tuh. Iya, betul. Mudah-mudahan itu juga bisa Dicontoh. Karena ini Pak, si yang pelaku Peserta, tuh betul. peserta tuh jadi ngikutin itu. Tahu mempersiapkan dirinya Iya. kan. Contohnya lari tuh. Lari itu Pak, dia kan harus masuk kalau di kalender di Indonesia ada info lari gitu ya. Itu dilihatin sama orang Pak. Betul. Apalagi yang pelari profesional kan, oh bulan sekarang ini. Jadi kan info event itu harus diupayakan. Ini 2004 nih, jangan launchingnya di 2004. Betul. Nah, Setahun sebelumnya. Nah, setahun sebelumnya, jadi bisa terplanning kan. Ini mohon maaf kadang-kadang Iya. launchingnya bulan Februari. Sedih saya Pak. Nggak bisa ikut mendadak kan, Pak? Iya. Nah, jadi si runner tuh jadi mungkin udah karena dia butuh duit kan, udah belanjanya saya sini, John Stefan Iya. sini. Wah, jadi itu sama dia. Udah di-plan, Pak. Di-plan kan sama dia. Benar. Siap. Insyaallah. Kita udah mention tadi Pak soal kolaborasi. Betapa Kolaborasi. pentingnya kan. Saya yakin abang-abang di sini juga percaya hal tersebut. Kalau Bang Yana nih Bang, ada nggak Bang kolaborasi dengan petani lokal atau produsen yang terkait dengan bisnis Bang Yana? Pasti dong. Saya itu sebenarnya jujur ya, kalau pisang itu sampai hari ini kita masih mengandalkan dari luar provinsi. Oke. Bukan berarti saya tidak pernah atau belum pernah mencoba. Saya pernah nanam di Kuansing itu di seluruh bantaran Sungai Kuansing kita tanam. Ada beberapa desa kita tanam, termasuk di Kampar. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan tingkat keseriusan petani itu kurang. Satu, yang kedua, yang lebih masalahnya lagi ternyata pisang itu di setiap daerah berbeda rasa karakternya. Tanah Itu kali dia. Mungkin topografi tanah yang berbeda atau apanya. Tapi saya juga tidak pendek akal. Saya pernah nanam itu di daerah Kualu, ada saya sewa tanah. Saya sampai mendatangkan profesional teman saya SMP dulu itu kan orang insinyur pertanian di IPB. Ya. Saya bawa mereka ke sini. Bagaimana pisang dari luar provinsi itu sama dengan hasil pisang yang ada di Pekanbaru. Itu sudah kita lakukan beberapa kali, tapi nyatanya tidak seperti dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau untuk yang lokal sekarang tepung ubi saya pakai khusus lokal dari Pekanbaru. Ya, alhamdulillah. Nah, dulu kan saya pakai tepung ubi itu dari pabrikan yang ada di Lampung atau di daerah Sumatera Barat. Nah, ketika di Pekanbaru ada, ya alhamdulillah saya sinergi dengan penghasil tepung, karena kan saya pakai tepung mokap, bukan mokap ya, asli Pekanbaru. Alhamdulillah lumayan banyak. Nah, uniknya saya kan jual tepung pisang nih. Saya dari Pekanbaru ngirim tepung itu ke luar daerah bisa 4-5 ton sebulan. Nah, dulu kita ambil dari luar, sekarang kita dari sini. Keren. Jadi seperti itu. Nah, untuk pisang sampai hari saya memang belum berhasil untuk menanam di daerah Pekanbaru. Ya, Riau lah. Riau. Karena saya juga pernah sebelum kita ngambil luar tuh pernah ngambil di daerah Tembilahan gitu kan. Di mana-mana saya ambil dari Rengat. Ternyata memang rasanya berbeda. Nah, kan kita kalau cerita bisnis nggak boleh untung-untungan kan gitu. Harus pasti. Betul. Kalau kita untung-untungan, customer nggak mau beli juga kan, ya mungkin sampai hari nggak ada pisang kipas itu. Alhamdulillah Alhamdulillah kita hari ini ada di provinsi sebelah, dari Sumatera Barat ada, Sumatera Utara ada, Sumatera Selatan ada pisang kita. Seperti Pakai pisang apa Pak kalau boleh tahu Pak? pisang kepok. Pisang kepok. Iya, pisang kepok. Kalau pisang orang Jawa pisang kepok, kalau orang Sumatera itu pisang batu namanya. Oh, sama aja tapi ya. Sama aja. Tapi itu jenisnya memang setiap daerah sama kepoknya tapi beda. Rasanya ya. Seperti itu. Jadi melebar ya, luar Iya. biasa. Jadi dari produk unggulannya pisang sekarang ada turunannya tuh. Mokaf. Tepung. Mokaf, Iya. tepung. Jadi kalau mau jual pisang goreng kipas enak, pakai tepung kipas Kuantan 2 dong. Keren. Mantap. Iya, saya ke luar provinsi itu ada beberapa daerah, ya kurang lebih 5 ton saya kirim pisang, Pak. Karena mereka pakai tepung saya, seperti itu. Alhamdulillah. Oh gitu. Nah, kedepannya insya Allah itu akan kita branding, mungkin seperti orang yang jual tepung ayam.
Di mana-mana jual ayam tepungnya itu. Gitu. Iya. Kalau teman-teman mau jual pisang goreng apapun, ini tepungnya. Keren. Berarti itu dikemas sendiri tuh Pak, sudah dikemas. Itu kan kalau dari sisi legalitas kan kita sudah semua melalui lab segala macam lah ya, baik tepung maupun pisang. Cuman khusus untuk brand pisang belum ada, karena sekarang masih ngikut ke produk pisang goreng kipasnya. Jadi alhamdulillah yang membedakan pisang kipas Kuantan 2 dengan pisang kipas kebanyakan. Pertama ya dari bahan baku, yang kedua dari sisi legalitas kita sudah ada semua. Nah, terus higienisnya segala macamnya lah. Pak, boleh tahu nggak Pak, sebulan berapa kilo atau ton produksi? Ya namanya jualan intinya setahun deh biar nggak kelihatan. Kalau sebulan terlalu spesifik kayak setahun deh Pak. Cukup aja lah, pas-pasan lah. Pas-pasan, pas bisa membiayai karyawan. Tolak ukurnya gini, udah berapa dapur nih? Iya. Udah berapa dapur sekarang? Seperti ini Pak Isa. Saya tuh justru kenapa saya pengen lebih mengembangkan bisnis ini. Saya jujur aja pengen membantu teman-teman yang saat ini membutuhkan. Contoh, ya kalau makin banyak orang yang kita beri manfaat kan, insya Allah minimal dalam keluarga itu bisa menghidupi anak istrinya. Alhamdulillah, hari karyawan kita sudah ada 53 orang Pak. Wow, keren banget. Ya, itu yang karyawan langsung ya. Yang tidak langsung lain lagi, mungkin 100-an bahkan lebih. Yang tidak langsung partner lagi Pak ya. Supplier pisang, tepung, segala macam. Kan itu karyawan kita, semua tidak langsung. Yang langsung itu ada 53 orang. Alhamdulillah ya kita bisa bina mereka. Bahkan yang udah keluar dari kita, mereka bisa berhasil juga ya. Berhasil juga, mereka mendirikan bisnis. Nah, ini yang disupport, yang dibantu kepada pemerintah untuk menentaskan pengangguran. Jadi lihat multiple efeknya luar biasa, dan kita bisa harus angkat topi lah sama Bang Yana ya. Sudah membantu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, lompatan apa lagi nih kira-kira? Tadi kan sudah mulai dari pisang, terus outlet outlet, sampai datangkan pisang dan ini apalagi nih yang ke depan yang mau diinovasikan? Siap, kita ke depannya saya kan sesuai visi, pisang kipasnya akan ada di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi. Intinya kita akan tetap membesarkan branding pisang kipas Kuantan 2 ini. Hari ini kan mungkin udah diakui menjadi salah satu oleh-oleh khas Pekanbaru. Nah, 20 tahun saya merintis bagaimana pisang kipas itu menjadi oleh-oleh khas Pekanbaru. Nah, hari ini alhamdulillah banyak orang yang terinspirasi. Bisa atau Mas Ega lihat di seluruh Pekanbaru sekarang ada pisang goreng kipas. Tapi yang original tetap Kuantan 2 dong. Tapi itu no problem. Saya senang saja. Kenapa? Ya mudah-mudahan ketika kita orang terinspirasi dengan yang kita buat, mudah-mudahan doa baik buat kita semua. Yang jelas paling tidak mereka juga punya aktivitas minimal untuk menghidupi keluarganya. Yang kedua, mungkin melalui podcast ini saya pesan sama teman-teman pelaku usaha pisang goreng kipas, tolong jaga betul, perbaiki terus produk pisang kipas ini. Perkara belinya di mana satu, no problem. Yang penting bagaimana pisang goreng kipas ini tetap diminati oleh orang luar ketika ke Pekanbaru. Itu yang dicari ya. Iya, bagaimana ketika orang luar itu beli oleh-oleh pisang goreng kipas itu benar-benar berkenan. Ternyata enak pisang goreng kipas Pekanbaru. Terlepas belinya mau di Kuantan 2 kayak mau di mana, no problem. Silakan saja. Allah tidak akan menukar rezeki. Masing-masing punya rezeki, silakan aja. Tapi saya pesan lagi, tolong lakukan secara profesional dengan produk pisang kipas ini supaya tetap orang berkenan dan pisang kipas itu sampai kapanpun ada di Pekanbaru. Nah, hari ini seperti saya tanya sebentar Pak. Insya Allah mungkin bulan depan kita sama ada rekanan saya di sini Pak Santo. Pisang kipas akan ada di negara Jiran. Keren. Nah, secara perizinan insya Allah sudah ada. Ya, untuk izin pengiriman ke sana kita sudah dapat. Tinggal actionnya saja. Kalau di Jakarta juga kita ada 2 outlet ada. Dan kami dengar di Jiran itu juga jadi favorit nih pisang Kuantan ya. Karena saya dulu sebelum jual produk, ketika saya ke sana, saya kemana-mana selalu infokan tentang produk pisang kipas ini Pak.
waktu saya ke negeri China kemana-mana, mungkin kita tidak bisa bahasa mereka. Kita kan punya bahasa isyarat, bahasa Tarsan. Diplomasi ya. Iya, kita infokan ini loh kartu nama. Nah, kalau hari ini kan lebih gampang bisa ditranslate segala macam. Kalau negara jiran itu insya Allah. Kalau untuk pisang goreng kipas mereka udah familiar, Pak. Karena saya dari dulu udah merintis, udah membawa ke sana. Dulu juga ada di sini rekanan konsulat Malaysia yang lama di sini. Pak Hamdi lah ya. Beliau itu wah excited kali kalau cerita tentang pisang dan selalu bawa ke sana. Oke. Itulah produk unggulan salah satu oleh-oleh dari Betul. Pekanbaru. Jadi kalau Pekanbaru jangan cari lupa oleh-oleh. cari oleh-oleh. Khasnya pisang goreng kipas. Pak, dari tahun 91 merintis usaha ini pasti ada jatuh bangun naik turun lah. Itu pasti dialami semua bisnis ya, Bang. Boleh nggak ceritain ketika titik terendahnya tuh apa dan gimana caranya bangkit? Bang Yana dulu. Saya dulu ya. Bisnis itulah warna sebuah kehidupan dan warna sebuah bisnis. Nggak ada yang namanya kehidupan tuh naik terus grafiknya. Tetap naik turun. Tapi bagaimana kita fokus ketika punya masalah, fokus dengan solusi. Saya tidak pernah pusing dengan yang namanya masalah. Yang namanya masalah itu pasti ada, karena itu bagian dari hidup atau bagian dari bisnis. Titik terendah saya itu kalau bahan baku sudahlah, saya ke seluruh wilayah saya sudah cari. Saya mau dimanapun ketika ada informasi pisang saya cari dan saya dapat infonya sampai hari ini. Jadi untuk bahan baku insya Allah sampai hari ini mungkin ada masalah tapi tidak masalah. Menurut saya itu bukan masalah karena saya bisa antisipasi. Nah, yang di tahun 2010 itu saya pernah 2010 usaha saya pernah diisukan. Oh, pisang goreng kipas tuh pantesan lah kering, pantesan lah enak katanya gorengnya pakai plastik. Itu titik terendah saya. Sebenarnya Black campaign, Pak. Iya, Black campaign, tapi saya tidak menganggap itu sebuah cobaan. Justru saya menganggap itu adalah bagaimana saya terpacu dengan berita itu. Waktu itu saya sama keluarga lagi liburan di Padang karena istri belum pernah ke Padang ya, Sumatera Barat. Di tahun baru ya. Pokoknya begitu saya sampai sana jam 9 itu kan nggak dapat hotel nih di tahun baru, Pak. Penuh semua. Tapi di Padang itu, di Sumbar itu ada beberapa hotel yang lebih intens. Ada satu hotel yang selalu pakai produk saya. Ya udahlah, kita punya jurus. Saya tuju hotel tersebut. Resepsinya bilang maaf Pak, nggak ada lagi kamar. Ya udah, besok jangan order pisang lagi ke saya. Setelah cerita ngobrol ya, ketemu sama pimpinannya, saya dapat kabar di situ. Jam 9 saya dapat info. Dan info itu memarahin saya, hebat kamu ya, katanya, bu kaya nipu orang, begitu Pak. Wow. Lah ibu kenapa? Saya bilang, wah pisangmu tuh pakai plastik, bla 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 segala macam. Oh iya Bu ya, ibu dapat info, saya dapat info dari orang dinas kesehatan katanya. Waduh. Saya kan langsung rekam tuh. Oh oke Bu, baik Bu. Info ini info sangat berharga, saya dapat dari ibu. Tapi saya akan cari nih Bu, berita ini benarkah atau tidak. Kalaupun memang benar, saya akan perbaiki. Kalau memang nggak benar, ya cukup tahu di ibu. Saya bukan takut apa-apa, tidak. Tapi kalau ibu menyebarkan kemana-mana dan tidak benar, ini pembicaraan saya rekam. Nanti kita akan selesai. Iya, ibu pertanggungjawabkan. Kita akan selesai masalah. Ternyata bukan satu itu. Setelah ibu itu tutup, tapi sempat saya candain. Ibu udah berapa lama makan pisang kipas itu? Udah lama saya makan pisang ini, bla bla bla. Kalau udah lama, kalau pisang saya pakai plastik, mungkin ibu udah nggak ada lagi sekarang. Saya candain seperti itu. Jadi ternyata sudah setelah saya tutup kan saya mulai telepon ke toko kan, ke tim saya. Telepon diangkat, jualan, kalian jualan. Ternyata di berita itu pisang kipas itu udah di polis land. Itu ceritanya seperti itu nih, udah di garis polis land lah karena begini-begini. Ternyata saya tanya ke tim, enggak kami jualan kok, lembur bahkan katanya kan. Kamu baru tutup jam 7:30 karena lembur, biasa kan sampai maghrib. Jadi tak lama ada telepon lagi, teman saya pimpinan bank, Kang, ini saya dapat cerita dari kawan begini. Udah 3 orang malam itu telepon, saya langsung balik. Nggak jadi liputan baruan. Karena bisnis harus disikapi. Betul. Terlepas itu betul atau tidak. Iya, atau tidak, yang namanya masalah wajib kita sikapi. Saya pulang, saya bilang sama istri, ayo kita pulang. Anak-anak saya kan masih SMP lah kalau saya. Kenapa pulang Pak?
penting ini lagi. Besok liburan bisa. Jadi dari Sumatera Barat tuh saya nggak ke rumah, langsung ke toko Pak. Ya. Sampai sini jam 10, ya anak-anak masih jualan. Jadi langsung saya cari tahu dari mana ini. Ternyata setelah cari tahu, saya telepon lah teman saya kan ada orang kameramen Riau TV. Ya. Ini enggak sih itu Mas, katanya kan ada sebelum Mas yang jualan, katanya kan itu rupanya setelah situ, sebelum saya itu kan ada yang jualan Pak, pisang kipas itu. Itu Pak digaris kan, itu masuk investigasi. Itu yang di Polis Lain itu. Cuman kan yang tahu orang itu kan di tempat kita Pak. Yang terkenal ya. Yang terkenal. Mereka itu di situ belum ada setahun lah jualannya. Biasalah memanfaatkan momen, tapi itulah yang terjadi. Tapi dari situ saya mengambil hikmahnya. Saya bilang Mbak Istri, saya bilang ke pelanggan, saya harus bagusi tempat ini, saya harus besarkan tempat ini. Itu kan baru satu tuh toko itu. Di tahun 2010 itu saya ngambil ruko sebelahnya. Terjadinya sampai sekarang seperti itu Pak. Jadi saya harus bilang sama yang menyebarkan isu ini, bahwasanya pisang goreng pasti tidak seperti yang disangkakan. Langsung Pak ngomong. Waktu itu di 2010 saya lebarin ruko itu menjadi 2 ruko seperti saat ini yang Bapak, Ibu dan para customer lihat. Alhamdulillah. Ya Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya, karena saya bisnis bukan main-main. Saya pengen usaha ini sampai mati cari ridhonya Allah. Amin. Insya Allah sampai hari ini ternyata setelah ada isu itu grafiknya naik terus. Wah, kata kepala dinas kesehatan tuh udahlah, pokoknya Bapak itu kan sekarang artis nih. Tamat terkenal. Ketika Bapak dibicarain seperti itu, digosipkan seperti itu, biasalah artis itu seperti itu. Kecuali ada orang customer Bapak beli merasakan nggak enak, diperiksakan di lab, di dinas, dan ternyata itu ya baru. Kalau memang sekedar itu Bapak nggak usah risau. Tapi kita tetap juga bikin press release. Ya, betul. Alhamdulillah Penting, sampai hari ini hak jawab ya. Pas kuantum 2 atas ridho Allah. Makin tinggi pohon makin kencang angin. Ini kencang banget. Kencang banget. Kencang anginnya. Udah angin puting beliung. Kita geser ke Bang Dede, Bang Dede. Pertanyaan yang sama. Tapi kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Khasnya Pekan Baru. Kembali lagi di Khasnya Pekan Baru. Kembali ke Bang Dede nih ya. Kembali ke Bang Dede. Kita udah tanyain tadi tuh. Pertanyaan yang sama dengan Bang Yana, apa tantangannya selama berkarir? Titik terendahnya apa? Gimana caranya bangkit dari situ? Silakan Bang. Saya kalau ditanya itu, saya coba, kan kalau orang bilang kan hidup tuh harus mengalir kan. Betul. Saya mengalir terus harus diarahkan kan gitu Pak. Maksudnya kalau ngalir Semarang aja ntar kenai kemana gitu. Jadi saya coba kemas masalah itu karena ada quote yang bagus itu, berbuat baik, evaluasi diri. Betul. Kita udah berbuat baik aja Pak, perasaan orang udah beda aja begitu. Kita udah melakukan sesuatu yang baik gitu. Kita harus evaluasi. Di situ saya coba, saya kadang-kadang memang ke masalah diupayakan ya, diberi solusi lah. Alhamdulillah saya coba menikmati itu kalau ada masalah, dan tetap terus evaluasi lah sehingga terselesaikan gitu. Alhamdulillah. Semuanya dikembalikan ya. Di qadarullah. Covid sendiri gimana Pak sama Asita kemarin? Covid. Pariwisata kan pasti mengguncang sekali gitu. Covid itu waktu Covid itu orang tidak boleh berpergian kan? Berpergian, bukan gulung tikar, kan gulung tikar kan? Iya. Saking gulung tikarnya dia buat tikar baru tuh. Tikar baru. Buat bisnis baru. Karena dia pengen menghidupkan karyawannya. Kadang-kadang dia kan sudah puluhan tahun sama karyawannya kan nggak mungkin kan dilepas gitu kan. Dan dia tidak pernah terpikir kan Bang Dede ya. Jadi dia berpikir bagaimana untuk berupaya karyawan tetap ada, dan dia mencoba sebenarnya dia ke tikar yang lain. Cuman kan setelah habis Covid ya kita suruh-suruhkan juga untuk tetap kembali ke jalan yang benar gitu. Tata kembali ya. Iya, alhamdulillah ada yang sekarang lebih kejar kan, kebanyakan jadi dulu Pak di Pekanbaru itu kebanyakan
outbound. Itu problemnya. Yeah. Karena kita tetap upayakan inbound banyak, dan kita berharap inbound banyak tuh harus banyak event. Event harus banyak. Kalau di Jogja tuh tiap kecamatan tuh diwajibin loh Pak sama wali kota juga. Kecamatan harus buat event. Apalagi kalau di Solo tuh di Mangkunegara itu ada event tuh tiap Jumat tak mulai. Jadi mudah-mudahan pemerintah tetap menggiatkan dengan mendorong untuk ada event di. Nah, ini kita harus bantu Bang Dede nih untuk Insyaallah. melakukan event-event juga ya, agar orang tertarik untuk datang ke Pekanbaru. Betul. Oke. Kita nggak kerasa ya? Nggak kerasa Pak. Sebenarnya pertanyaan masih banyak Pak. Tapi durasi nggak bisa kita kompromikan. Bisa di WA-an deh. Jadi kita langsung ke quick answer aja nih Pak. Oke. Ini untuk Bang Dede dulu. Pak Isa boleh silakan. Ya. Nih. Bang Dede. Ya, siap. Apa yang lebih menarik bagi Abang? Ya. Menjalani alam Riau atau mengenal budaya lokalnya? Alam Riau. Alam Riau. Di mana Bang alam Bang? Kalau di Riau nih Bang? Di Riau. Iya. Di Riau tuh karena dia nih cenderung ke kawasan kota tuh sih. Air mancurnya banyak, air terjunnya banyak, belum termanfaatkan gitu. Ya. Semoga ini jadi juga potensi kita yang mana tahu ada investor, Iya. ayo buat. Betul. Kita kemas paketnya Bang. Iya betul. Lanjut, liburan Solo atau sama keluarga? Sama keluarga. Sama keluarga. Hotel berstandar atau penginapan tradisional? Standar lah. Berstandar. Yes. Lanjut Isa. Aktivitas wisata yang Abang pilih? Sepeda atau hiking? Hiking. Hiking. Mapala Pak. Mapala. Siap. Aduh. Mana yang lebih Abang prioritaskan? Keberlanjutan lingkungan atau pariwisata lokal? Pariwisata lokal. Desa wisata ya. Festival budaya atau atraksi alam? Atraksi alam. Tetap. Lebih memilih menjelajahi destinasi eksotis yang belum banyak dikunjungi atau yang sudah populer? Eksotis. Yang belum banyak tahu Pak ya? Belum banyak tahu ya. Ada nggak Pak yang direkomendasikan yang Dekat-dekat orang belum banyak Pekanbaru tahu, nih. yang dekat-dekat Riau lah? Riau. Boleh. Ada. Itu saya lihat yang jarang itu tadi. Air terjun. Itu masih jarang itu. Di mana Abang? Banyak. Abang rekom? Dari Kuansing banyak. Yang 7 tingkat, kan? 7 tingkat. Gulamo ada. Gulamo, Kopu, banyak. Kopu. Banyak. Iya. Mudah-mudahan nanti infrastruktur ke sana lebih mudah. Air Matua, apalagi di Rohul oleh masyarakat. Iya. Kita siap. Oke, kita bergeser ke Bang Yana. Bang Yana. Nih, Pak, silakan Pak Isa dimulai. Pisang goreng kipas Kelantan yang gurih atau yang manis, Bang Yana? Gurih dan manis. Gurih dan manis. Harus ada manisnya. Iya. Karena makanya kita pilih pisang yang terbaik supaya manisnya tetap dari pisang. Seperti itu. Lebih suka menikmati pisang goreng di tempat atau sebagai oleh-oleh nih? Saya Ya. di tempatan oleh-oleh. Karena sebenarnya produk kita itu 70% buat oleh-oleh. Oleh-oleh. Ya. Betul. Jadi pisang goreng kipas ini disajikan dimanapun tetap hangat dan manis serta Luar gurih. biasa. Nah, sekarang ini sudah berevolusi variasi rasa eksperimental atau mempertahankan cita rasa klasik? Mempertahankan cita rasa klasik. Karena saya sudah tes pasar. Ya. Bagi pelanggan kita yang loyal dari zaman dulu, ternyata pisang goreng kipas sampai saat ini tidak berubah rasa. Original. Itu yang membuat konsistensi itu iya, para customer kita itu tetap sampai saat ini tidak beralih. Dan tetap khas. Nah, itu yang menjadi iya, kita kan harus autentik. Positioning kita harus tetap ada di Jadi situ. pisang gorengnya yang kriuk-kriuk. Kriuk. Selain kriuk, gurih, higienis. Oh iya, itu penting. Pak, nih saya improv satu Pak. Ya. Makan pisang goreng enaknya pakai kopi atau teh Pak? Kalau saya pakai kopi. Kopi. Iya. Sumatera ya. Sumatera. Kita kan Sumatera punya kopi juga. Iya, kamu punya produk kopi juga. Punya ya? kopi. Kopi meranti. Meranti. Yang terakhir aja langsung nih Pak, Ya. pisang goreng kering atau yang lembut Pak? Kering. Kering crispy ya? Crispy. Oke. Karena kalau crispy itu lebih cenderung tidak ada minyaknya. Oke. Iya, kalau kita mau lanjut nanya luar biasa. Sampai kapan? Karena Ini running terus kita nih Pak. Kita nggak akan habis Nggak ngobrol Pak, habis. sumpah. Karena pelaku dan sudah ngalamin Iya, asam jadi garam. banyak sekali. Dan banyak inspirasi-inspirasi yang diceritakan, di-share langsung dan tidak melewat orang kedua, ketiga ceritanya. Betul, langsung dari pelakunya. Langsung dari pelaku ya. Terima kasih Bang banyak. Yana. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama, Bang Isa. Yana. Sudah meluangkan waktu mengisi podcast ini, mudah-mudahan bisa manfaat buat semuanya. Amin. Amin. Terutama buat
yang nonton yang terinspirasi. Betul. Agar meningkatkan terus pariwisata Riau dan Pekanbaru. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan silakan silaturahmi ke media sosial bapak-bapak, abang-abang kita ini, guru-guru kita ini mau belajar langsung. Silakan. Karena agar kami terus berkarya, bantu like, subscribe, share. Kasih tahu ke orang-orang yang membutuhkan video ini, obrolan ini. Siapa tahu bisa menjadi partner. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Abang. Terima kasih untuk kru yang bertugas dari SMK Muhammadiyah 2, Pak Armin, Raffi, dan Afif. Terima kasih banyak semuanya. Saya Ega pamit. Saya Isa. Dan tamu-tamu kami pamit. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.